Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa Rasyad TV dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan untuk kita semua hingga pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat luar biasa, kemudahan yang sangat luar biasa untuk bisa bertemu dalam rangka melaksanakan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga kiranya kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah." Tidak ada satu kaum yang duduk dimanapun mereka berada kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, belajar syariat, berusaha memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan rahmat untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan para malaikat untuk memerintahkan malaikat untuk menaungi mereka. Dan ini merupakan salah satu di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga majelis ini adalah majelis yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga malaikat menaungi kita, karena majelis ini adalah majelis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, majelis yang kita akan berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an, memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitab sucinya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita minta kepada salah satu di antara peserta untuk membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kelima, ya, dari ayat 1 sampai ayat kelima dari surat An-Naba. Ya, dipersilahkan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim.
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Baik. Artinya Ustaz? Artinya silakan artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar hari berbangkit. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah awal dari majelis kita, pertemuan kita, yang kita akan mencoba untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, atau tepatnya kita akan membaca tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Abu Abdullah, yang lebih dikenal dengan nama Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita akan mencoba untuk membaca tafsir beliau, ya, tafsir yang ditulis oleh beliau, Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, ya, ditulis oleh beliau, dan ini adalah tafsir yang singkat akan tapi memiliki makna yang sangat luar biasa, di mana beliau menjelaskan tafsir Al-Quran dengan penjelasan yang sangat indah, yang sangat baik, yang kita akan mencoba untuk membacanya satu persatu dari tafsir beliau, dan kita pilih, ya, dalam kajian kita, insyaallah kita akan memulai mentafsirkan juz amma, dan kita mulai dari surat An-Naba. Para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, surat An-Naba, ya, ini merupakan surat Makkiyah. Ya, apa itu yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah, atau ayat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ini yang dimaksud dengan surat atau ayat Makkiyah. Ya, kita ulang, surat Makkiyah atau ayat Makki adalah surat atau ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah. Dan di sana juga ada surat atau ayat yang dikenal dengan istilah Madaniyah. Ya, surat atau ayat Madaniyah. Yakni surat atau ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ya. Sekalipun para ulama katakan surat atau ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Makkah. Ya. Apabila ayat tersebut Allah turunkan setelah hijrahnya Nabi, sekalipun ayat tersebut turun di kota Makkah Al-Mukarramah misalnya, tetap ia disebut dengan ayat Madaniyah. Karena turun setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Ya, seperti satu ayat yang sangat masyhur dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, di mana ayat ini, ya, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sore hari di hari Arafah. Ya, di sore hari di hari Arafah. Tapi sekalipun turunnya di kota Makkah Al-Mukarramah, ya, di Arafah, di padang Arafah, akan tapi tetap ayat ini disebut, ya, dengan sebutan ayat Madaniyah, karena turunnya setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka surat An-Naba, ya, surat An-Naba adalah surat Makkiyah. Jadi semua ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat ini, semuanya Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Makkah Al-Mukarramah atau sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Jumlah ayatnya, ya, sebagaimana yang insyaallah semua kita mengetahuinya, berjumlah 40 ayat. Ya, walaupun sebagian ulama dalam karya tafsir mereka ada yang berpendapat
surat ini berjumlah 41 ayat. Ya, tapi perbedaan angka ini 40 atau 41 tidak kemudian dijelaskan ada ayat yang mungkin tidak dimasukkan, tidak, akan tapi mungkin ada satu ayat yang dianggap dua oleh sebagian para ulama. Akan tapi di Quran yang kita pegang, ya di Quran yang kita pegang, ini surat ini berjumlah 40 ayat. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya, amma yatasaalun. Di mana ayat ini diawali dengan pertanyaan, ya. Ayat ini diawali dengan pertanyaan. Amma yatasaalun. Yang artinya, ya, firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang apa mereka bertanya? Ya, tentang apa mereka bertanya-tanya? Yatasaalun artinya bertanya-tanya. Ya, tentang apa mereka bertanya-tanya? Para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala awali dalam surat yang mulia ini bukanlah ya suatu pertanyaan yang perlu jawaban, ya. Ini adalah istifham ingkari, ya, kata para ulama. Artinya Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti ini dalam ayat yang pertama dalam surah An-Naba, artinya untuk mengingkari orang-orang musyrik yang mereka saling bertanya-tanya antara satu dengan yang lainnya dalam satu perkara yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan apa yang mereka tanya-tanya, ya, mereka pertanyakan antara sesama mereka pada ayat yang kedua. Jadi para ulama mengatakan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan rahimahullah, ay an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibuna bi ayatillah. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, ya, beliau mengatakan ay an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibuna bi ayatillah. Ya, yakni tentang apakah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah bertanya-tanya antara satu dengan yang lainnya. Ini terjadi perbincangan antara mereka sehingga satu dengan mereka bertanya-tanya tentang sesuatu. Ya, siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, atau Al-Imam An-Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan al-mukadzibuna bi ayatillah. Orang-orang yang bertanya-tanya ini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepatnya orang-orang kufar, orang-orang musyrik, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa yang mereka pertanyakan. Ya, apa yang mereka pertanyakan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan anin naba'il azim pada ayat yang kedua. Ya, anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Ya, tentang berita yang besar. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Kemudian Allah jelaskan, Allah tafsirkan apa yang mereka pertanyakan. Ya, yang mereka pertanyakan adalah tentang berita yang besar. Apa yang dimaksud dengan berita yang besar ini? Ya, summa bayyana ma yatasaaluna an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, tentang apa yang mereka pertanyakan. Ya, tentang apa yang mereka pertanyakan, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan anin naba'il azim. Yang mereka pertanyakan adalah tentang berita yang besar. Ya ai anil khabaril azim, tentang berita yang besar. Ya, tentang berita yang besar. Para ulama ahli tafsir menjelaskan berita yang besar yang dimaksudkan di sini ada 3 pendapat, ya. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan berita yang besar di sini maksudnya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan berita yang besar ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau memang benar-benar utusan Allah atau tidak? Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, ya, berita yang besar yang mereka pertanyakan adalah tentang hari kebangkitan.
Ya, di sini ada 3 pendapat yang disebutkan oleh para ulama, ya, dan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah tidak menyebutkan pendapat-pendapat ini. Beliau hanya menyebutkan secara umum, ya, secara umum, yang mana ketiga-tiganya sebenarnya baik Quran itu sendiri atau Nabi SAW atau hari kebangkitan ini merupakan perkara yang memang didustakan oleh mereka, yakni oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau tatkala menyebutkan 2 pendapat, ya, menyebutkan 2 pendapat yakni Al-Qur'an atau hari kebangkitan, beliau mengatakan bahwa pendapat yang pertama yang beliau sebutkan, yakni hari kebangkitan ini yang lebih kuat, kata beliau. Ya, berarti wallahu taala alam, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim", tentang berita yang besar, maksudnya hari kebangkitan, maksudnya hari kiamat. Artinya orang-orang musyrik dahulu, ya, mereka bertanya-tanya, apakah benar, ya, akan terjadi hari kiamat? Apakah benar kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini pertanyaan yang selalu mereka ajukan, akan tapi pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka ingin tahu. Ya, pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka ingin mengetahui dengan benar hakikat hari kiamat, tidak. Akan tapi mereka bertanya tujuannya adalah untuk mengingkari. Ya, mereka bertanya tujuannya ingin melecehkan. Mereka bertanya tidak atas dasar keingintahuan mereka hakikat hari kebangkitan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang mereka ini, ya, mereka bertanya bukan kemudian mereka ingin mengimani, ya, akan tapi mereka ingin mengingkarinya, karena memang orang-orang musyrik pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Ya, misal kita contohkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Isra ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsun. Ya, orang-orang kafir berkata, ya, mereka bertanya, apakah kelak tatkala kita sudah menjadi tulang, sudah hancur, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan mereka. A inna lamab'utsun. Apakah kita akan dibangkitkan? Ya. Bahkan mereka mengatakan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah kita akan dibangkitkan kembali setelah kita hancur, setelah kita sudah menjadi tulang belulang? Pertanyaan seperti ini mereka ajukan bukan untuk memahami hakikat hari kiamat, tidak, akan tapi mereka mengingkari sebenarnya hari kiamat. Nah, dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama mengatakan bahwa tujuan mereka bertanya ini adalah untuk mengingkari. Berbeda dengan orang yang beriman. Ya, berbeda dengan orang beriman. Tatkala ia bertanya, kadangkala ia bertanya tentang hari kiamat, ya, tujuannya memang ingin mengetahui hakikat hari kiamat itu. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala ya, bercerita ada seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ya, ini pertanyaan memang muncul dari orang yang ingin tahu tentang hakikat hari kiamat. Ya, bukan sebagaimana orang-orang musyrik yang Allah ceritakan, yang mereka bertanya tujuannya untuk mengingkari, untuk melecehkan. Ya. Dia datang kepada Rasulullah SAW, Arabi ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Nabi SAW mengatakan, umadha a'adatta laha? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Ya. Maka lelaki ini mengatakan, la syai', tidak ada ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada yang aku siapkan, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, kelak di akhirat Allah SWT akan
kumpulkan engkau bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, "Fama farihna bi syai'in farahana." Ya, biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Tidak ada satu hadis yang pernah kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat membuat kami bahagia dan bergembira karenanya kecuali dengan sabda Rasulullah SAW, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau di hari kiamat nanti akan disatukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kau cintai. Sehingga Anas mengatakan, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, ya, sekalipun aku tidak mampu untuk melakukan apa yang mereka lakukan, akan tapi dengan kecintaanku kepada mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala satukan aku dengan mereka. Jadi Arab Badui ini tatkala datang, muslim yang datang dari pedalaman ini, tatkala datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya tentang hari kiamat, pertanyaan yang memang muncul dari hati beliau, keimanan dengan adanya hari kiamat. Berbeda dengan orang-orang musyrik. Ya, mereka bertanya, akan tapi tujuan mereka sebenarnya untuk mengingkari hari kiamat. Artinya itu merupakan perkara yang mustahil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka mengatakan, in hadza illa asatirul awwalin. Laqad wu'idna hadza nahnu wa aba'una min qabl, in hadza illa asatirul awwalin. Nah, mereka berkata, sungguhnya yang seperti ini, yakni adanya hari kebangkitan, setelah kematian kita akan dibangkitkan, adanya surga dan neraka, adanya perhitungan amal dan sebagainya, ini disampaikan oleh Muhammad. Ini juga merupakan perkara yang dahulu telah disampaikan kepada kami dan kepada orang-orang tua kami dahulu. Kemudian mereka mengatakan, in hadza illa asatirul awwalin. Yang seperti ini hanya dongeng orang-orang terdahulu. Ini tidak benar, kata mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tatkala mengawali ayat yang mulia ini dengan pertanyaan, amma yatasaalun, ya, yang dimaksud di sini kata para ulama adalah Allah mengingkari. Kenapa mereka bertanya-tanya tentang perkara yang pasti terjadi, yang pasti akan terjadi, pasti akan dilalui oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati hari kebangkitan dengan Al-Azim. Ya, mensifati hari kebangkitan dengan Al-Azim, yang artinya perkara besar. Karena memang para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tidak ada hari yang paling besar kecuali hari kiamat. Ya, tidak ada hari yang paling besar kecuali hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj misalnya ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu merupakan perkara yang amat besar, kata Allah. Ya, yang amat besar. Kemudian coba lihat bagaimana Allah mensifati dahsyatnya hari kiamat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kengerian, kedahsyatan hari kiamat, besarnya hari kiamat dengan firman-Nya, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, ya, akan meninggalkan anaknya. Ya, para ulama mengatakan ada dua kemungkinan, ya. Gambaran yang diceritakan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, yang pertama, yakni tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama, menandakan tegaknya hari kiamat, ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam. Maka dalam kondisi ditiupkannya sangkakala yang pertama sehingga terjadi kehancuran di alam semesta ini, kedahsyatan hari kiamat itu di hari itu, karena hari itu masih ada manusia yang hidup, ya, masih ada anak-anak yang hidup, masih ada keluarga yang hidup di atas muka bumi ini. Maka tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil menandakan kehancuran hari kiamat, kehancuran alam semesta, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari itu seorang ibu yang menyusui anaknya, dia punya anak bayi yang ia susui, ia akan tinggalkan, ia akan lupakan anak itu. Ya, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlah, dan di hari itu tatkala dihancurkannya alam semesta ditandai dengan tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tada'u kullu dhati hamlin hamlah, dan seorang wanita yang sedang hamil di hari itu juga akan gugur, ya, akan menggugurkan kehamilannya. Artinya kehamilannya karena ketakutan dan kedahsyatan hari kiamat itu akan menyebabkan kehamilannya gugur. Ya.
Atau disebutkan oleh para ulama ini terjadi setelah hari kebangkitan. Artinya jika seandainya di hari kebangkitan setelah tiupan sangkakala yang kedua, ya, tadi gambarannya kalau tiupan sangkakala yang pertama. Namun kalau seandainya maksudnya adalah tiupan sangkakala yang kedua dan ditakdirkan misalnya di sana ada seorang wanita yang memiliki anak bayi misalnya yang sedang ia susui, maka kengerian yang ia lihat akan menyebabkan ia melupakan anak yang ia susui. Dan kengerian yang ia lihat akan menyebabkan kehamilannya akan gugur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kedahsyatan hari kiamat tatkala seorang melihatnya, apabila ada anak kecil melihatnya, maka ia akan bisa langsung beruban. Ya, ia akan bisa langsung beruban. Coba camkan satu gambaran yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kengerian hari kiamat setelah kebangkitan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman kepada Adam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut, Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala li Adam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada Adam, "Ya Adam, wahai Adam." Allah panggil Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Adam mengatakan, "Labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik." Nabi Adam mengatakan, "Aku penuhi panggilanmu ya Allah." Ya, dengan kebahagiaan aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan semua kebaikan berasal dari kedua tanganmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhrid ba'tsan nar." Ya, keluarkanlah ba'tsan nar. Maka Nabi Adam alaihi salatu wasallam bertanya kepada Allah, "Wa ma ba'tsun nar?" Apa yang dimaksud dengan ba'tsun nar itu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Keluarkanlah ya dari anak cucumu dari setiap 1000 ya, dari setiap 1000 tis'ami'atin wa tis'ina nafsan." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari setiap 1000 manusia, anak cucu Adam, maka campakkanlah ke dalam neraka dari mereka, dari setiap 1000-nya 999 jiwa. 99 jiwa. Jadi dari setiap 1000, campakkanlah ke dalam neraka berapa? 999 jiwa. Luar biasa. Berarti yang selamat cuma satu. Yang selamat hanya satu. Ya, fastadda dzalika alaihim, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, sabda yang disabdakan oleh Nabi SAW yang didengar oleh para sahabat menyebabkan hal itu sangat berat oleh mereka. Fastadda dzalika alaihim, sehingga mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang satu orang itu yang akan selamat dari 1000 orang?" Ya, 1000 orang, 999 orang Allah campakkan ke dalam api neraka, yang selamat cuma satu. Siapa di antara kita yang satu itu ya Rasulullah? Sehingga Nabi SAW katakan, jika seandainya ini ketetapan yang Allah tetapkan pada hari kiamat nanti di hari kebangkitan, maka tentunya seorang anak tatkala mendengar ketetapan Allah ini, seketika akan berubah. Siapa di antara kita yang satu itu? Akan tapi alhamdulillah Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, ya, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, "Inni walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, aku berharap, kata Rasulullah, aku berharap kalian, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sepertiga penduduk surga. Ya, ini harapan Nabi SAW, Allah kabulkan. Nabi SAW mengatakan, aku berharap kalian ya menjadi sepertiga penduduk surga. Artinya sepertiga surga kita yang memenuhinya. Ya, maka para sahabat kala itu memuji Allah dan bertakbir. Mereka mengatakan alhamdulillah, Allahu akbar. Mereka sangat senang mendengar informasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku berharap kalian memenuhi 2/3 surga. Maka para sahabat kembali mengatakan alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku berharap kalian memenuhi separuh surga. Ya, kemudian para sahabat juga mengatakan, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi ini gambaran-gambaran yang sangat luar biasa yang benar yang dikatakan oleh Allah, bahwa hari kiamat itu adalah an-naba'il azim. Ya, berita yang sangat besar. Ya, berita yang sangat besar. Maka ini merupakan perkara yang hendaknya kita camkan bersama.
ya, bahwa hari kiamat itu merupakan perkara yang besar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini, anin naba'il azim. Mereka bertanya tentang berita yang sangat besar, yakni berita tentang hari kebangkitan. Para akhwat dan pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentangnya. Yang mereka perselisihkan tentangnya. Ya. Karena manusia terkait dengan hari kebangkitan ini terbagi kepada dua. Ya, terbagi kepada dua. Mereka berselisih sehingga terjadi dua kelompok. Ya, walaupun sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan mereka terbagi kepada tiga. Ya, terbagi pada tiga. Ada yang mengatakan terbagi pada dua. Kalau terbagi pada dua, maka maknanya mereka berselisih tentang hari kebangkitan, ada yang mengimaninya, ada yang mengingkarinya. Dan kalau disebut kelompok yang ketiga, maka maksudnya ragu tentang adanya hari kebangkitan. Jadi yang pertama yang mengimaninya. Siapa yang mengimaninya? Orang-orang yang beriman. Karena dalam Islam, beriman dengan hari akhir ini, beriman dengan hari kebangkitan ini, merupakan salah satu di antara rukun iman. Ya, merupakan salah satu di antara rukun iman. Karenanya tatkala Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang beberapa hal. Beliau bertanya tentang Islam itu apa, bertanya tentang iman itu apa, bertanya tentang ihsan itu apa. Maka tatkala Jibril alaihi salatu wassalam bertanya tentang mal iman. Ya, iman itu apa ya Muhammad? Akhbirni anil iman. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, maka Nabi kita yang mulia sallam menjelaskan bahwa iman itu diantaranya adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Ini kelompok yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini allazi hum fihi mukhtalifun. Ya, terjadi perselisihan di kalangan manusia tentang hari kebangkitan ini. Kelompok yang pertama mengatakan beriman, ya, menyatakan bahwa iman kepada hari akhir itu merupakan adanya hari akhir merupakan perkara yang pasti, sehingga mereka mengimaninya. Ya, ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok-kelompok yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Ini yang kita sebutkan tadi di awal, yakni orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, dan tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan. Ya, ini kelompok yang kedua. Dan sebagian ulama mengatakan ada kelompok yang ketiga, yakni kelompok yang meragukan antara beriman dengan adanya hari kebangkitan, antara mengingkarinya. Jadi ragu, apakah hari kebangkitan itu ada atau tidak, mereka ragu. Ya, mereka ragu. Mereka meragukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentangnya. Ada yang mengimaninya dan ada yang mengingkarinya. Adapun kita, ya, kaum muslimin, orang-orang beriman, maka kita mengimani, ya, adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Dan keimanan ini yang kemudian menarik seseorang untuk beramal. Ya, membawa seorang untuk beramal, ya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kebangkitan, ya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kebangkitan. Karena Nabi SAW tatkala ditanya oleh sahabat tadi, kapan terjadi hari kiamat? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Madza adattalah? Ya, apa engkau persiapkan untuk hari kiamat? Apa yang sudah engkau persiapkan untuk kedatangan hari kiamat? Ya, karena seorang muslim tatkala beriman dengan hari akhirat, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari kebangkitan, maka ia pasti akan mempersiapkan diri untuk hari ini. Ya, hari kebangkitan ini. Ya. Ini yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, manusia berselisih tentang hari kebangkitan ini. Ya, ada yang mengimani, ada yang mengingkari, dan ada yang meragukan. Adapun kita orang-orang beriman, maka kita mengimani akan adanya hari kebangkitan, karena itulah kita beramal.
Ya, tidaklah salat kita kerjakan kecuali karena kita takut kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kita dibangkitkan, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang salat yang kita kerjakan. Tidaklah kita beramal saleh, apapun bentuk amal salehnya, kecuali untuk mempersiapkan diri tatkala nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita memperbanyak amal saleh kita, ya, memperbanyak amal saleh kita dan berusaha untuk menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga, ya, kiranya catatan amal yang nanti akan diberikan kepada kita tatkala kita bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tertulis di dalamnya adalah amal-amal kebaikan. Ya, yang tertulis dalamnya adalah amal-amal kebaikan. Dan tidaklah kita bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, yang mungkin kadangkala kita tergelincir pada kesalahan-kesalahan tersebut, kecuali kita berharap moga kesalahan-kesalahan kita nanti tatkala kita berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan itu sudah diampuni oleh Allah dengan taubat yang baik dan benar yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari kebangkitan ini akan menarik seseorang, mendorong seseorang untuk melakukan amal-amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seandainya seorang tidak beriman dengan hari kebangkitan, tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan hari adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan, maka tentunya mereka menjadi manusia yang hidup di atas muka bumi bagaikan binatang ternak. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir dengan apa? Ya'kulun wa yatamatta'un. Ya, mereka makan dan mereka bersenang-senang di atas muka bumi ini. Ya. Kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Sebagaimana binatang ternak makan di atas muka bumi ini, ya, menikmati kehidupan di atas muka bumi ini, dan akhir daripada tempat kembali mereka adalah neraka, waliyadzubillah. Kenapa? Karena tidak ada dorongan di hati mereka untuk mempersiapkan diri, ya, menghadapi hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya pada ayat, ya, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun." Ya, kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Ini merupakan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yakni orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Yakni orang-orang musyrik yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Ya, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ya, dua ayat ini yang Allah firmankan pada ayat yang keempat dan kelima, ini merupakan teguran keras Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yakni orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun. Ya, kelak mereka akan mengetahui, dan pengetahuan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hakul yakin. Ya, hakul yakin. Artinya mereka akan melihat secara langsung bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dan di sanalah baru mereka akan mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran akan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir, ya. Mereka tidak beriman terhadap perkara yang gaib kecuali setelah perkara yang gaib itu bisa mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Berbeda dengan kita. Kita seorang muslim, seorang muslimah, tatkala Allah sampaikan perkara yang gaib dalam Al-Quran, perkara yang gaib dari sabda Nabi kita yang mulia SAW, maka kita mengimani. Kenapa? Karena semua yang disampaikan oleh Allah, semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar. Ya, berbeda dengan orang kafir. Mereka tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah mereka nanti melihat siksa itu, setelah mereka melihat hari kiamat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Dan begini kebiasaan orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka tidak akan beriman. Ya, orang-orang kafir itu tidak akan beriman. Walau ja'athum kulla ayah, kata Allah. Ya, sekalipun didatangkan kepada mereka
semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman. Ya, berbeda dengan kita orang yang beriman. Ya, kita mengimani semua perkara sekalipun kita tidak pernah melihatnya, karena itu merupakan perkara yang sudah disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu faedah yang disebutkan oleh para ulama, coba perhatikan bagaimana pengikut atau umat para nabi yang hidup di masa nabi tersebut dan melihat mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada nabi tersebut. Coba lihat umatnya Nabi Saleh alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkas salam. Nabi Saleh, apa kata umatnya kepada nabi yang mulia ini? Jika seandainya engkau ya Saleh bisa memunculkan unta betina, ya, naqah, unta betina dari sebongkah batu ini, mereka tunjuk batu tersebut. Jika seandainya engkau bisa memunculkan unta betina dari sebongkah batu ini, maka kami akan beriman kepadamu. Ini permintaan mereka. Namun coba lihat, tatkala Allah Subhanahu wa taala izinkan, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkas salam. Berikan kepada beliau mukjizat sehingga batu ini kemudian, ya, terbelah dan keluarlah dari sebongkah batu ini seekor unta betina yang sangat besar, ya, dan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, ya, mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Apakah mereka beriman? Mereka tidak beriman, ya, mereka bahkan semakin ingkar kepada Nabi Saleh, ya, alaihi salam. Bahkan mereka membunuh unta tersebut, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan siksa kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau ja'athum kulla ayah, sekalipun didatangkan kepada mereka semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap tidak akan beriman. Sampai kapan? Hatta yarawul adzabal alim. Nasallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman sampai kapan? Sampai kelak mereka melihat siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka sendiri. Hakul yakin, mereka sudah mengalaminya, mereka sudah menghadapinya, baru mereka kemudian beriman. Nasallallahu alaihi wasallam. Kapan mereka beriman? Tatkala mereka sudah melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya neraka jahanam, bagaimana dahsyatnya perhitungan di hadapan Allah, baru mereka beriman. Tapi keimanan di hari itu tidak berguna. Ya, berbeda dengan kita. Kita beriman tatkala Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an tentang adanya hari kiamat, dan kita beriman tatkala Nabi kita yang mulia SAW sampaikan kepada kita dalam sabda beliau tentang adanya hari kiamat. Maka di sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, ay saya'lamuna idza nazala bihimul adzab makanu bihi yukadzibun. Maksudnya, mereka akan mengetahui idza nazala bihimul adzab, tatkala azab itu sudah mereka rasakan. Ya, yang dahulu siksa itu mereka dustakan, yakni waktu di dunia. Hina yud'auna ila nari jahannam da'a. Tatkala mereka didorong dengan keras ke dalam api neraka jahanam. Ya, didorong oleh para malaikat, dicampakkan oleh para malaikat ke dalam api neraka jahanam, dan dikatakan kepada mereka, ini adalah neraka yang dahulu kalian dustakan. Ya. Jadi kapan mereka beriman? Ya, ini tatkala mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Baru mereka mengakui, baru mereka beriman bahwa hari kiamat itu ada, hari kebangkitan ada, neraka ada, siksa itu ada, murka Allah SWT di hari akhirat itu ada. Baru mereka beriman. Ya. Maka Allah SWT tegaskan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ini teguran keras yang kita sebutkan tadi. Ya, sekali-kali tidak, kata Allah, kelak mereka akan mengetahuinya. Kemudian sekali-kali tidak, ditegaskan lagi oleh Allah SWT. Penegasan yang kedua, sekali-kali tidak. Ya. Kelak mereka pasti akan mengetahuinya. Ya. Ini kapan? Syekh Sa'di mengatakan nanti tatkala mereka akan dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Baru mereka beriman akan adanya hari kebangkitan. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Jadi ini ayat 1 sampai 5 yang difirmankan oleh Allah SWT menceritakan kepada kita tentang
salah satu di antara keimanan kita, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril, yakni beriman dengan adanya hari akhirat, akan adanya hari kebangkitan. Dan perkara yang sangat inti dalam iman kepada hari akhir, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hendaknya iman kepada hari akhir mendorong kita untuk beramal saleh, ya, mendorong kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya kita akan binasa dan celaka tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah buah terbaik. Ya, buah terbaik dalam iman kepada hari akhir. Ya, adapun kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, maka sebagaimana kita sebutkan tadi, kita akan hidup bagaikan binatang ternak. Maka para pemirsa, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kita merasa lemah dalam beribadah kepada Allah, ya, merasa lemah dalam beribadah kepada Allah, kemudian juga merasa mudah hati ini condong untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka coba bacalah dari Al-Quran, bacalah dari sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya, tentang hari akhir. Ya, bacalah bagaimana hari kebangkitan itu. Bagaimana tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan, kemudian kita bangkit dari kubur kita. Ya, semua kita bangkit dari kubur kita. Allah SWT katakan, ya, kal farashil mabthus, ka'annahum jaradun muntashir. Ya, Allah SWT ceritakan bagaimana kebangkitan kita di hari itu. Allah SWT mengatakan, kal farashil mabthus, ya, bagaikan aneh-aneh yang bertaburan, berterbangan. Kemudian Allah SWT katakan jaradun muntashir. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan bagaikan belalang yang menyebar, yang tidak satu arah. Ya, kita semua kebingungan. Kemudian coba baca juga apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi SAW, bagaimana setelah kita bangkit kita akan digiring ke padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Ya, kita akan dikumpulkan di mahsyar. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala datang dan akan memeriksa kita satu persatu. Ya, kemudian catatan amal kita dibagi, ada di antara kita yang menerimanya dengan tangan kanannya dari sebelah kanannya, atau mungkin dengan tangan kirinya dari sebelah kirinya, atau dari belakang punggungnya dia terimanya sebagai bentuk penghinaan. Kemudian di situ kita akan melihat semua catatan amal kita dari semenjak kita balik, ya, dari semenjak kita balik sampai kita wafat. Di situ semua tercatat. Amal-amal soleh kita, amal-amal buruk kita, semua tercatat. Mungkin amal yang kita sudah lupa, ya, kita sudah lupa akan, tapi Allah tidak lupa. Semua dicatat oleh Allah SWT di sana. Itu yang akan dibagikan oleh Allah SWT kepada kita, dan Allah akan memeriksa kita. Dan lebih hal yang sangat mengerikan lagi, ya, di hadapan kita ada neraka. Setiap kali ada orang yang kalah dalam perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencampakkan dia ke dalam api neraka. Ya, Allah SWT berfirman, khuduhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an faslukuh. Setiap kali ada orang yang kalah dalam perhitungan, kemudian Allah tetapkan ia untuk masuk ke dalam neraka, Allah perintahkan malaikat untuk mencampakkannya. Khuduhu faghulluh, ya, tangkap dia. Ya, kemudian ikatlah dia, kata Allah. Thumma al-jahima salluh, kemudian bakarlah ia dalam api neraka jahannam, waliyadu billah. Ya. Kemudian lihatlah bagaimana timbangan amal. Ya, di mana amal kebaikan dan amal keburukan kita akan ditimbang oleh Allah. Bacalah ini. Ya, bacalah ini. Kelak catatan-catatan amal baik dari amal saleh yang kita lakukan. Kemudian catatan-catatan amal buruk, lembaran-lembaran buruk yang di dalamnya tercatat kejahatan-kejahatan yang kita lakukan juga akan diletakkan dalam satu daun timbangan. Bagaimana perasaan yang kita akan rasakan tatkala kita melihat lembaran keburukan kita kiranya lebih banyak daripada lembaran-lembaran kebaikan kita. Bacalah ini. Kemudian bacalah bagaimana Allah SWT menceritakan dan Nabi SAW menceritakan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk melewati titian yang Allah bentangkan di atas api neraka jahanam. Sangat gelap, ya, sangat licin, sangat tajam, dan di kanan kiri ada pengait, sedangkan bawahnya adalah neraka jahanam. Bacalah ini. Yang mana tatkala kita merasakan semangat untuk beribadah itu menurun, ya, keinginan untuk melakukan maksiat itu kita rasakan semakin hari semakin kuat hati kita untuk melakukan maksiat. Bacalah tentang hari akhirat. Bacalah tentang hari kiamat. Pasti
Seorang muslim, seorang muslimah, seorang yang beriman akan kemudian mampu meningkatkan ya kualitas dan kuantitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menurunkan keinginan dia untuk melakukan maksiat kepada Allah karena hari kebangkitan ini pasti ada. Ini merupakan buah terbaik ya, buah terbaik beriman kepada hari akhirat. Jadi ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ya dari surat An-Naba ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kepastian adanya hari kebangkitan yang disifati oleh Allah dengan An-Naba'il Azim. Ya, berita yang sangat besar yang orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengingkarinya. Demikian para akhwat, para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silahkan dibaca kembali ayat yang ke-6. Akan tapi ayat yang ke-6 ini mungkin sampai ayat ke-16 ya. 6 sampai 16. Coba dibaca arti dengan terjemahannya. Insyaallah tafsir secara lengkapnya, penjelasan Syekh Sa'di secara lengkapnya insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Tapi kita akan sedikit gambarkan bahwa ayat ke-6 sampai 16 ini berbicara tentang perkara yang mengajak orang-orang untuk meyakini akan adanya hari kebangkitan. Artinya hari kebangkitan itu merupakan hari yang tidak sulit bagi Allah untuk melakukannya. Kenapa? Karena Allah telah melakukan di alam semesta ini yang bisa kita lihat dan kita saksikan sesuatu yang menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba silahkan dibaca kembali ayat ke-6 sampai ke-16. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً جاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Baik, ini ayat 6 sampai 16 berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Ya, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari kiamat yang itu merupakan perkara yang diingkari oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur mereka dengan teguran keras. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, ya, menyampaikan kepada kita, menjelaskan kepada kita nikmat-nikmat dan bukti-bukti yang menunjukkan akan kebenaran apa yang disampaikan oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, dan tidak sulit bagi Allah SWT untuk melakukannya. Coba perhatikan kata Allah. Seakan-akan Allah seperti itu sampaikan kepada kita. Coba perhatikan bagaimana Allah menciptakan hal-hal yang sangat besar di sekitar kalian. Yang kalian bisa lihat, yang kalian bisa saksikan.
Ya. Yang ini semua menunjukkan bahwa hari kiamat itu benar sebagaimana yang disampaikan oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, ada nikmat diceritakan bahwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kita. Kemudian Allah jadikan gunung sebagai pasak bumi sehingga bumi ini tidak bergetar, tidak bergerak, sehingga kita bisa hidup tenang dan damai di atasnya. Kemudian Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Kemudian di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah jadikan untuk kita tidur. Nanti insya Allah akan kita jelaskan bagaimana nikmat-nikmat ini sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang mana tatkala kita menyadarinya, maka tidaklah kita hendak tidur kecuali kita memuji Allah, ya, berdoa kepada Allah, dan tidaklah kita bangkit dari tidur kita kecuali kita memuji Allah. Ya. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mengatakan segala puji bagi Allah. Ya, kita puji Allah karena nikmat sangat luar biasa Allah anugerahkan kepada kita. Jadi ayat ke-6 sampai ke-16 ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini dari beberapa penciptaan dan ketentuan yang Allah tentukan yang semuanya menjelaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah perkara yang mustahil. Ini perkara yang pasti. Ini perkara yang pasti akan dialami oleh semua manusia, akan dilalui oleh semua manusia sampai akhir daripada perjalanan kita, imma surga atau neraka. Nas'alullaha assalamu wal afiyah. Ya, demikian mungkin sebagai pertemuan perdana dalam kajian tafsir kita. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh dan memudahkan kita menjadi orang-orang yang bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Ya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau sebenarnya hati mereka yang terkunci mati? Ya, benar. Orang-orang yang tidak bisa memahami Al-Quran, ya, tidak bisa memahami maksud yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran, dari kitab sucinya, maka ini tanda, kata para ulama, hatinya terkunci mati. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Maka semoga Allah SWT anugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh sehingga bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa memahami ayat-ayat sucinya dalam Al-Quran dan bisa memotivasi kita untuk beramal saleh. Demikian mungkin sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.